ada tatap muka, tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan juga menggunakan face shield atau kacamata Google atau kacamata. Sebelum masuk ke gedung gereja, terlebih dahulu kita akan mencuci tangan. Tahapan berikutnya adalah kita dicek suhu. Dan yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita tidak boleh bersalaman ya Bapak Ibu, tetapi dengan menggunakan salam diri. Setelah masuk di dalam gereja, terlebih dahulu kita akan memasukkan persembahan. Setelah ini kita mencari tempat duduk. Selama ibadah, kita tidak diperkenankan untuk membuka masker dan juga kacamata face shield atau kacamata Google. Kita mengikuti ibadah dengan menggunakan APD yang lengkap. Pada saat ibadah selesai, kita keluar satu persatu mulai dari sisi kanan, kemudian mengikuti jalan ke arah kanan gedung gereja, kemudian pintu keluar di sebelah kanan. Ibadah selesai dan kita diperkenankan pulang, terlebih dahulu kita akan cuci tangan sebelum kita pulang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini dilakukan secara online. Bapak Ibu yang ada di rumah dimohon untuk bangkit berdiri.
kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 222B, bait pertama dan kedua, agungkan kuasa namanya. Umat Tuhan yang terkasih, marilah ibadah menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudari sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudari, setiap kali kita beribadah, juga dalam ibadah khusus ini, kita diingatkan akan panggilan bagi orang percaya untuk melakukan kasih. Karena itu bersama-sama kita akan mendengar perintah cinta kasih yang terambil dari surat 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apabila ini diperhadapkan dengan hidup kita, maka kita mengaku bahwa seringkali perkataan cinta kasih itu hanya muncul di mulut, tidak dilanjutkan dalam perbuatan. Kita ditegur oleh firman ini, dan marilah kita merenungkan dosa-dosa kita. Pujian bila ku renung dosaku. Dosaku padamu Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukankah benar seperti pujian tadi? Rasa angkuh dan sombong seringkali masih menggoda hidup kita. Iri hati dan benci kadang-kadang menjelma dalam kehidupan. Tetapi kasih sayang Tuhan itu menjadi pengharapan kita. Kasih sayang Tuhan menjadi perlindungan hidup kita, supaya kita dapat melawan keinginan untuk angkuh, keinginan untuk sombong, bahkan keinginan untuk membenci. Karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan Tuhan yang mengasihi kita itu berfirman demikian sebagai berita anugerah. Surat Efesus 1 ayat 16 sampai 19. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara-saudari, kalau dulu Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, seakan-akan pada hari ini ketika kita menghayati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga berkata kepada setiap kita, setiap jemaat GKJ Kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Karena jemaat hidup dalam pengharapan kepada kasih Kristus, kepada keyakinan akan kemuliaan yang diberikan Kristus kepada jemaat, kepada umat GKJ Kudus. Dan karena itu sebagai umat yang telah diselamatkan, yang terus-menerus memiliki pengharapan di dalam Kristus, kita diundang untuk menunjukkan dalam kehidupan baru. Kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita, kehidupan yang dipenuhi dengan pujian. Petunjuk hidup baru Mazmur 47 ayat yang ke-6 sampai 8. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, kami boleh kembali menghayati satu peristiwa besar dalam kehidupan beriman kami, yaitu Tuhan Yesus yang naik ke surga. Inilah pengalaman iman kami, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang mengalahkan kematian. Bahkan Tuhan kami yang kami kenal di dalam Kristus adalah pemilik kehidupan kekal, pemilik surga. Dan ketika kami menghayati peristiwa kenaikan Tuhan, kami sedang menghayati peristiwa cinta kasih dari satu pribadi yang menyediakan segala yang kami perlukan. Bahkan kehidupan kekal Tuhan sediakan kepada kami.
Karena itu kami mengucap syukur pada hari ibadah khusus ini. Kami mengucap syukur untuk pengharapan yang terus ada dalam hidup kami. Kiranya kami boleh menghidupi pengharapan itu dalam rangka, dalam ziarah kehidupan kami. Kami menyadari kehidupan kami tidak hanya baik-baik saja, tidak hanya mulus menyenangkan, tetapi juga ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Baik kami selaku pribadi maupun kami sebagai gereja Tuhan. Tetapi di atas semuanya itu, kami tetap memiliki pengharapan. Karena Tuhan menyertai kami. Karena itu kami serahkan kehidupan jemaat Tuhan dalam cinta kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap pribadi, mulai dari anak-anak, bahkan yang masih ada dalam kandungan bunda, sampai kepada sesepuh jemaat. Tuhan melihat setiap kami, Tuhan mengerti setiap pergumulan kami, dan Tuhan memampukan kami memenangkan pergumulan itu. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi yang ada, yang melakukan karya pelayanan di gereja Tuhan ini. Secara khusus, komisi tim multimedia, yang dalam situasi pandemi ini sungguh-sungguh berperan dalam ibadah kami. Kami berdoa untuk setiap komisi yang ada, secara khusus tim multimedia. Tuhan menyediakan yang diperlukan, Tuhan memberikan semangat pelayanan yang lebih. Kami berdoa untuk panitia pemanggilan pendeta. Proses yang berjalan, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Dan karena itu kami menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk umat-Mu, berdoa bagi majelis gereja secara keseluruhan. Tuhan menyertai, memampukan kami semua untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami haturkan. Kiranya Allah berkenan menerimanya. Dan mampukanlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami. Berdoa bagi gereja-gereja yang hari ini menghayati dan merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Tuhan menyertai setiap ibadah. Tuhan jauhkan dari segala hal yang buruk. Berdoa bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus kami mengucap syukur dan ambil bagian dalam sukacita dari saudara-saudara kami yang hari ini merayakan Idul Fitri. Kiranya cinta kasih, kasih sayang, cinta kemanusiaan hadir dalam kehidupan bersama kami. Inilah doa kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami membuka hati kami. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang akan kita dengar dan kita baca bersama-sama terambil dari kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pertama, Kisah Para Rasul 1, ayat 6 sampai 11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan tema Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, yang membaca, dan menerima sabda Tuhan serta memegangnya dalam kehidupan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca Kisah Para Rasul, di awal dikatakan bahwa itu kitab yang ditulis oleh penulis Kisah Para Rasul, yaitu Lukas, kepada seseorang yang bernama Theophilus. Dan kepada Theophilus ditulis 2 kitab. Yang pertama adalah Injil Lukas, yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Berkaitan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, maka kita akan membaca kembali dari Lukas 24 ayat 50. Kalau tadi di dalam Kisah Para Rasul dikatakan Yesus terangkat ke surga, maka dalam Injil Lukas dikatakan kenaikan Yesus. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada satu peristiwa yang sama dan kemudian diberikan perspektif yang berbeda. Kita akan melihat kedua perspektif itu. Dalam bingkai tema yang diberikan kepada kita semua, tak terpisahkan ruang dan waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau tema ini diberikan tahun 50, kalau kemudian diberikan jauh dari itu, upamanya tahun 20, tahun 1920, maka peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dihubungkan dengan tak terpisahkan ruang dan waktu, seakan-akan menjadi agak sulit. Tetapi kalau kita berbicara sekarang ketika teknologi itu begitu hebat, maka memang bisa terjadi bahwa kita tidak terpisah ruang dan waktu. Pada waktu yang sama, saya yang ada di Kudus bisa berinteraksi dengan saudara, dengan keluarga yang ada di banyak tempat. Bahkan kemudian interaksinya itu hanya secara dualisme, tetapi bisa multiple pada waktu yang sama. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu, aku hadir menyertai kamu," secara teknologi itu bisa diterima. Dan kalau begitu, firman Tuhan itu benar. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam pengertian itulah, keterpisahan bukan menjadi sesuatu yang terpisah secara ansih,
benar-benar terpisah. Kita akan melihat peristiwa di Injil dulu. Ketika dikatakan ketika Yesus naik ke surga dalam posisi memberkati dan terangkat ke surga, terpisah dari mereka. Dalam Injil yang lain dikatakan ketika ia naik ke surga, kemudian ada awan yang menutupi dia. Tetapi apa yang terjadi dengan para murid? Mereka bersukacita ketika terjadi keterpisahan itu. Mereka kembali ke bait Allah dan berkumpul bersama. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman keterpisahan itu pengalaman yang menyakitkan. Bagi anak muda yang pacaran kemudian putus, berpisah, itu bisa membuat luka, bisa membuat sedih. Masih pacaran. Terlebih keterpisahan karena kematian. Keterpisahan karena kematian ini sangat menyakitkan. Karena yang mati itu jelas tidak bisa kembali. Dan para murid mengalami peristiwa itu. Keterpisahan dengan Yesus karena Yesus mati. Mereka kehilangan, mereka berpisah dengan satu pribadi yang sangat mengasihi mereka, yang melindungi mereka, yang menjadi segalanya bagi mereka. Kemudian mati. Keterpisahan karena kematian itu adalah keterpisahan yang fatal, karena tidak bisa bertemu kembali. Tetapi peristiwa kebangkitan itu menghidupkan lagi sukacita mereka, menghidupkan lagi pengharapan para murid. Bahkan kematian itu tidak dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus. Sehingga Paulus juga bersaksi, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah kematian? Apakah persekusi? Jadi persekusi itu tindakan yang keras, dirotan dan sebagainya. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus. Karena kematian pun tidak dapat memisahkan. Yesus yang bangkit menunjukkan bahwa tidak pernah ada keterpisahan. Sehingga mereka bersukacita ketika bersama dengan Kristus. Mereka sebagai persekutuan, mereka mengalami pasang surut kehidupan. Mereka bersukacita bersama Kristus, tetapi ketika Kristus mati, mereka mengalami kedukaan, mereka mengalami kehancuran yang luar biasa. Mereka dikatakan mengundurkan diri dari pertemuan umum karena ketakutan dan karena segala sesuatu yang tidak nyaman. Kebangkitan Kristus menolong mereka untuk mengerti bahwa Tuhan mereka tidak pernah berpisah. Sehingga ketika Kristus itu naik ke surga, para murid tidak melihat itu sebagai keterpisahan, tetapi sebagai suatu peristiwa pengharapan. Karena dalam Lukas dikatakan, ia terangkat ke surga. Para murid diingatkan bahwa janji itu, bahwa Tuhan mereka akan membawa mereka, menyertai mereka, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tetapi sampai kepada kekekalan. Sehingga mereka bersukacita ketika mereka melihat Tuhannya naik ke surga. Bahkan ketika naik itu dalam posisi memberkati. Lalu apa yang mereka lakukan? Injil Lukas mengatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dan inilah komitmen kebersamaan. Untuk selalu bersama, untuk selalu memuliakan Allah.
Dalam pengertian yang pertama ini, mari kita padankan dengan kehidupan bersama kita sebagai jemaat GKJ Kudus. Kita bersama-sama sudah mengalami banyak kesenangan, kegembiraan. Tetapi juga bersama-sama kita mengalami tangis, kita mengalami persoalan-persoalan yang berat. Tetapi di atas semuanya itu Tuhan tidak pernah berpisah dengan kita. Tuhan Yesus menyertai gerejanya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kemudian kita perlu terus-menerus meneguhkan komitmen berjemaat. Untuk tetap bersatu, untuk tetap bersekutu, memuliakan Tuhan. Karena Tuhannya yang mengalahkan kematian itu menyertai mereka. Menyertai kita semua. Dan berikutnya, bagian yang kedua dari bacaan kita, kisah para rasul. Kita mungkin seperti para murid. Tuhan, kapan saatnya Engkau memberikan sesuatu yang luar biasa baik bagi kami? Maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah Tuhan Engkau memulihkan GKJ Kudus seperti dulu? Apa yang dikatakan Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui. Yang penting, kamu tetap menerima karya Roh Kudus. Yang penting, kamu tetap memiliki pengharapan. Kamu tetap memiliki pengharapan. Dan inilah tugas kita. Menantikan karya Roh Kudus. Supaya kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Kita dikatakan jangan terus menatap langit. Waktunya kamu untuk melakukan. Waktunya kita untuk ambil bagian dalam karya kehidupan. Dalam karya kehidupan bersama sebagai gereja. Dan di dalam karya bersama itu, kita tetap memiliki pengharapan. Dikatakan, malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Pengharapan yang kemudian membawa sukacita. Pengharapan yang kemudian membawa komitmen berjemaat yang semakin kuat untuk terus memuliakan Tuhan. Karena pada saatnya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyempurnakan karya cinta kasih-Nya. Kita tidak terbatas, kita tidak terpisah dengan Tuhan kita. Dia menyertai kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita melakukan aktivitas. Tidak pernah terpisah oleh ruang dan waktu. Kita punya Tuhan yang bersabda, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Mari kita teguhkan kehidupan kita untuk tetap bersukacita dalam pelayanan, untuk semakin kuat membangun komitmen berjemaat, untuk semakin menebalkan, menguatkan pengharapan kita. Tuhan menyertai. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Seperti para murid yang menghadapi gelombang kehidupan. Karena peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Kematian Tuhan, kematian Kristus. Bukankah kita juga sering diperhadapkan dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di sekitar kita? Bagaimana aku menghadapi kehidupan?
bagaimana kehidupan di tengah-tengah tantangan yang sulit ini. Tetapi Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Karena itu marilah kita bangkit juga untuk hidup dalam sukacita. Kita tidak pernah terpisah dengan Kristus. Dia menyertai kita, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan memberikan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami untuk terus bersukacita, untuk terus membangun komitmen berjemaat, untuk terus berpengharapan, baik dalam kehidupan keluarga kami maupun dalam kehidupan bergereja kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami, bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kami tidak pernah terpisah dalam kehidupan kami, tetapi selalu ambil bagian, campur tangan di dalam setiap peristiwa kehidupan yang kami jalani. Terima kasih demi Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan segala masa, kita teguhkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan menerima berkat Tuhan, dan saya akan membacakan berkat itu dari sebuah firman Tuhan dari surat Roma. Dari surat Roma Surat Roma 15 ayat yang ke-13. Bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk memberikan kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita ruang dan waktu tidak dapat membatasi kasih Kristus kepada kita.
Karena itu janganlah takut untuk menjalani hidup. Tetaplah bersukacita, tetaplah membangun komitmen sebagai gereja untuk setia berjemaat. Tetaplah memiliki pengharapan, karena kita yakin Tuhan menuntun langkah kita. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku.